A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan adab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 17 sampai ayat 18. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami hadir kembali dari bumi kota baru Ndriyorejo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam untuk berdakwah melalui hakko tilawatih, hakko tukotih, dan hakko jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat-Nya, ampunannya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan keluarga besar kita dan umat Islam ini dihindarkan dari api neraka. Bisa kita lihat nanti di surat Ali Imran ayat 185, dan juga di surat Al-Baqarah ayat 201 sampai 202. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa melakukan SDITS. S-nya adalah syukur, karena dengan syukur itu nanti Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kemudian yang kedua adalah D, adalah doa. Marilah kita senantiasa berdoa, karena
apabila kita ini berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa-doa kita. Kemudian I-nya adalah istighfar dan T-nya adalah taubat. Dengan istighfar dan taubat, mudah-mudahan segala kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan S-nya adalah sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah yang kita lakukan setiap hari, Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Harta benda kita barokah, keluarga besar kita barokah, dan juga iman dan takwa kita mudah-mudahan juga barokah atas sedekah yang kita laksanakan. Bisa kita lihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 260 sampai 274. Baiklah, mari kita lihat kajian kita di surat An-Nisa ayat 17. Tobat seseorang dapat diterima apabila dia melakukan perbuatan maksiat, yakni durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sengaja atau tidak, atau dilakukan karena kurang pengetahuannya, atau karena kurang kesabarannya, atau karena benar-benar tidak mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang. Kemudian datanglah kesadarannya. Jadi kebanyakan manusia itu kalau berbuat salah, getunnya itu dibongguri, ya. Jadi ingatnya itu ada di belakang. Nah, pada waktu dia itu sadar, ya, datang kesadarannya, kemudian dia mengakui kesalahannya. Oleh karena itu Allah mengajarkan kepada kita yaitu untuk senantiasa istighfar dan taubat. Istighfar astagfirullah, taubatnya wa atubu ilaik. Lalu ia menyesal atas perbuatannya dan ia segera bertaubat meminta ampunan atas segala kesalahannya dan berjanji dengan sepenuh hatinya tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Orang-orang yang demikianlah yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui akan kelemahan hambanya dan mengetahui pula keadaan hambanya yang dalam keadaan lemah, tidak terlepas dari berbuat salah dengan sengaja atau tidak sengaja. Jadi sekali lagi, marilah kita senantiasa membaca istighfar, bertobat kepada Allah atas segala kesalahan kita. Jadi Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Amin ya rabbal alamin. Ayat 18. Tetapi tobat tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala jika datangnya dari orang-orang yang selalu bergelimang dosa, sehingga ajalnya datang barulah ia bertaubat. Makanya kita harus meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dzalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Jadi kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan itu, karena itu bisa menyebabkan apabila manusia itu tidak bertaubat, maka matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang semacam ini seluruh kehidupannya penuh dengan noda dan dosa. Tidak terdapat padanya amal kebajikan walau sedikit pun. Bertobat pada waktu seseorang telah mendekati ajalnya sebenarnya bukanlah penyesalan atas dosa dan kesalahan, melainkan karena ia telah putus asa
untuk menikmati hidup selanjutnya. Jadi tobatnya hanyalah suatu kebohongan belaka. Naudzubillah summa naudzubillah. Begitu pula Allah tidak akan menerima tobat dari orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, ingkar kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka yakni orang-orang yang baru bertaubat setelah maut berada di hadapannya, atau orang yang mati dalam keadaan keingkarannya. Allah mengancam akan memberikan adab yang pedih nanti di hari perhitungan sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya semasa hidupnya di dunia. Naudzubillah summa naudzubillah. Tingkat orang yang melakukan taubat yang telah diperingatkan ini diperinci oleh para ahli sufi sebagai berikut. 1. Ada orang yang memiliki jiwa yang pada dasarnya fitrahnya sempurna dan selalu dalam kebaikan. Orang yang demikian apabila suatu waktu tanpa kesengajaan berbuat kesalahan, walau kecil apapun, ia akan merasakannya sebagai suatu hal yang sangat besar. Ia sangat menyesal atas kejadian tersebut dan segera ia memperbaiki kesalahannya dan menjauhkan diri dari perbuatannya itu. Nafsu yang demikian itu disebut nafsul mutmainnah. Yang kedua, ada kalanya seseorang memiliki jiwa yang memang pada dasarnya labil, goyah sehingga segala tindak tanduknya dikemudikan oleh nafsu dan syahwatnya saja. Sifat yang sudah demikian mendalam pada dirinya dan telah mendarah daging, setelah sekian lama ia bergelimang dosa dengan memperturutkan kehendak hawa nafsunya. Akhirnya datanglah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya sehingga ia sadar dan berjuang untuk memperbaiki tindakannya yang salah dan ia kembali kepada tuntunan yang diberikan Allah. Hal semacam ini memang jarang terjadi, dan bagi yang mendapatkannya benar-benar merupakan orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu yang seperti ini disebut nafsul ammaroh. Yang ketiga, ada pula orang yang memiliki jiwa di mana untuk mengerjakan dosa besar ia dapat mawas diri sehingga tidak pernah mengerjakannya, tetapi mengenal dosa-dosa kecil sehingga dilakukannya dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Kadang-kadang nafsu dan syahwatnya dapat ditundukkan dan menanglah petunjuk, bahkan kadang-kadang terjadi sebaliknya. Nafsu yang demikian disebut nafsu musawwilah. Yang keempat terakhir, ada pula orang yang memiliki nafsu lawamah. Orang ini sama sekali tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa, baik besar maupun kecil. Apabila ia mengerjakan dosa, maka datang kesadarannya dan ia bertobat minta ampun. Tetapi suatu saat datang lagi dorongan nafsu syahwatnya untuk berbuat dosa dan dikerjakan pula, dan kemudian bertobat lagi sesudah datang kesadarannya. Begitulah seterusnya. Tobat yang demikian itu adalah tobat yang terendah derajatnya. Namun begitu kepada orang seperti ini tetap dianjurkan agar selalu mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersyukur, selalu kita berdoa, selalu kita beristighfar, selalu kita bertaubat, selalu kita bersedekah, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mendekatkan diri kita ke jalan yang benar, dan Allah menjauhkan kita semuanya dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jetinabah.
Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.